Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Raka Cahaya Saputra dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2021. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Bagasyara Izan Hafiz dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2021. Lalu ada Muhammad Arif Praditya dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2021 dan juga Nabil Abiyu dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2021. Di sini kami sebagai kelompok 2 dari mata kuliah Fisika Listrik akan menjelaskan mengenai vektor. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Oke, sebelum kita terlalu dalam membahas mengenai vektor, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektornya. Dengan sederhana bisa dibilang vektor ini suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Lalu apa perbedaannya dengan besaran skalar? Besaran skalar merupakan besaran juga, tetapi dia tidak memiliki arah. Seperti contohnya ada kelajuan, jarak, dan masih banyak lagi seperti massa atau panjang. Sedangkan vektor itu memiliki arah, yaitu besaran juga seperti skalar, tapi dia memiliki arah seperti contohnya percepatan, kecepatan, dan perpindahan, dan masih banyak lagi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baiklah teman-teman, apabila tadi kita telah membahas tentang definisi vektor dan juga perbedaan vektor dengan skalar, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan vektor secara grafis. Nah, penjumlahan vektor ini sangatlah penting, karena dengan menjumlahkan vektor, kita dapat mengetahui resultan vektor. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah, untuk melakukan penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah menggunakan metode poligon. Metode poligon ini memiliki 3 langkah. Langkah pertama, gambarlah vektor pertama. Langkah kedua adalah menggambar vektor kedua yang dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Langkah ketiga adalah menentukan resultan, di mana resultan dapat diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Baiklah, untuk aplikasinya dapat kita lihat pada slide berikut, di mana kita dapat melihat bahwa vektor pertama adalah vektor A. Vektor A ini kemudian berhubungan dengan vektor kedua, itu vektor B, di mana pangkal vektor B ini berada pada ujung vektor A. Lalu dilanjut dengan vektor C. Sama aplikasinya, pangkal vektor C berada pada ujung vektor B. Kemudian, bagaimana cara kita mencari resultannya? Kita langsung saja menghubungkan pangkal vektor A, yang bisa dilihat sebagai berikut, dengan ujung vektor C. Lalu akan diperoleh sebuah resultan yang bernilai vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Itu untuk metode poligon. Selanjutnya, kita berlanjut ke metode kedua, yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini juga memiliki 3 langkah. Langkah pertama adalah kita melukis vektor pertama dan vektor kedua dengan pangkalan vektor yang berhimpit. Lalu, langkah kedua, kita melukis jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisinya. Langkah ketiga, resultan vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan pangkal kedua vektor. Bagaimana aplikasinya? Kita lihat. Baiklah, di sini vektor A dan vektor B memiliki pangkal yang berhimpit di titik berikut. Lalu, cara mencari resultannya adalah kita menggambar titik bantu. Bisa dilihat dengan garis putus-putus berwarna hitam. Tidak perlu jajar genjang, walaupun bisa saja, tapi metode yang ini lebih mudah. Lalu, cara mencari resultannya adalah kita tarik garis dari titik yang menghubungkan kedua vektor dengan diagonal garis bantu tersebut. Lalu dari diagonal tersebut dapat kita peroleh resultan vektor A dan vektor B yang bernilai R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Lalu bagaimana jika ada vektor C? Nah,
Bisa kita lihat vektor C adalah garis yang berwarna merah sebagai berikut. Bagaimana cara kita menghubungkan ketiga vektor tersebut? Oke, cara menghubungkannya adalah kita gambar lagi garis bantu dari resultan kedua vektor A dan vektor B. Garis bantu tersebut adalah garis putus-putus berwarna merah sebagai berikut. Bagaimana cara kita mencari resultannya adalah kita gambar lagi garis bantu dari ujung vektor C yang dihubungkan dengan garis bantu dari ujung resultan. Kemudian kita tarik garis diagonal dari titik yang menghubungkan ketiga vektor A, vektor B, dan vektor C kepada diagonal garis bantu tadi. Dari diagonal tersebut diperolehlah resultan ketiga vektor, yaitu R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Mungkin itu adalah yang bisa dapat saya jelaskan mengenai penjumlahan vektor. Semoga bermanfaat. Barusan kita telah belajar bagaimana cara menjumlahkan vektor secara grafis. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan vektor dan penggunaannya dalam perhitungan. Komponen vektor. Nah, jadi vektor itu mempunyai komponen-komponen penyusun vektor tersebut. Nah, jumlah berapa banyak vektor itu mempunyai komponen-komponen itu bisa dilihat dari berada di dimensi berapakah vektor ini. Misalnya nih, vektor satu dimensi itu hanya mempunyai satu komponen vektor. Vektor dua dimensi itu mempunyai dua komponen vektor, yaitu ya kita tahu komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Terus kalau misalnya vektor pada tiga dimensi, berarti dia vektor itu mempunyai tiga komponen vektor, yaitu komponen pada sumbu X, komponen vektor pada sumbu Y, dan komponen vektor pada sumbu Z. Nah, jadi komponen vektor itu bisa dilihat dari di bidang apakah dia, di ruang manakah dia, di ruang berapakah dia. Nah, komponen-komponen vektor ini itu dia saling tegak lurus dengan komponen vektor yang lainnya. Terus kita bisa mencari nilai dari komponen vektor itu dengan cara memproyeksikan vektor itu ke koordinat, ke sumbu-sumbu koordinat di mana vektor itu berada. Oke, misalnya nih ada komponen vektor dua dimensi. Nah, komponen vektor dua dimensi itu contohnya seperti ini nih, ada vektor A. Vektor A ini mempunyai komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor A pada sumbu Y. Nah, untuk mencari berapa besar nilai komponen vektor pada sumbu X ini, itu tuh bisa dicari dengan cara memproyeksikan vektor A ini ke sumbu X, begitu juga ke sumbu Y. Misalnya mau cari berapa besar atau nilai komponen vektor pada sumbu Y, itu bisa kita cari dengan memproyeksikan vektor A ke sumbu Y. Begitu. Nah, ini adalah komponen vektor pada sumbu X. Ini adalah komponen vektor pada sumbu X, dan ini adalah komponen vektor pada sumbu Y. Gitu. Sekarang bagaimana kok tiga dimensi? Nah, komponen vektor pada vektor tiga dimensi itu seperti ini ya. Ada vektor tiga dimensi, ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Nah, biasanya sumbu Z ini dia merepresentasikan vektor yang masuk atau keluar bidang. Tapi itu tergantung sama orang-orang, sama kitanya mau menganggap vektor ini kemana gitu, arahnya atas, bawah, atau masuk, tembus bidang atau keluar. Ya, yang penting perhitungannya jangan tertukar-tukar saja. Sekarang ya ini adalah komponen vektor pada sumbu Y, dan ini adalah komponen vektor pada sumbu X, serta ini adalah komponen vektor pada sumbu Z. Nih, jadi begitu. Terus ya sebenarnya komponen-komponen itu ya itu cuman komponennya ada 3 gitu, ada 2, ada 1, tergantung sampai banyak dimensinya sih akhirnya. Nih. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, misalnya ini ada contoh soal penerapannya pada sebuah perhitungan nih. Misalnya ada sebuah vektor yang panjang 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita suruh nyari komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Gampang aja. Kan kita tahu ya, biasanya kalau misalnya ada vektor yang
ada sudut yang mengapit dua garis seperti ini nih. Nih, mengapit dua garis, kita tahu itu adalah untuk mencari salah satu nilai dari garis itu ya pakai cos kan. Biasa kita seperti itu. Tapi datangnya dari mana? Itu sebenarnya dari rumus trigonometri, yaitu cos theta itu adalah samping dari sudut dibagi miringnya sudut. Ya kan? Sampingnya sudut per miring sudut. Nah, makanya kita bisa tahu kalau misalnya mau nyari AX itu tuh bisa dengan cara ya ini. Misalnya nih, cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah sampingnya nih, AX, dibagi miringnya 20 cm. Akhirnya kalau kita mau nyari AX, ya kita pindah ruasin 20 cm-nya. Kita jadiin perkalian. Jadi cos 30 derajat dikali 20 cm. Nah, sebenarnya dari sini, cos 30 derajat kali 20 cm ini sebenarnya dari rumus cos ini. Samping per miring itu. Nah, jadi ya cos 30 derajat itu setengah akar 3 dikali panjang vektor A ini adalah 20 cm, maka nilai dari proyeksi vektor A pada sumbu X itu adalah 10 akar 3 cm. Nah, begitu juga dengan sin theta, sin theta. Kalau kita mau mencari proyeksi vektor A pada sumbu Y, itu bisa kita cari dengan sin theta kan. Nah, itu datangnya juga sebenarnya dari rumus sin itu depan sudut dibagi miring sudut. Nah, kan depan sudut bukan AY. Sebenarnya sama besarnya AY itu sama dengan besarnya depan sudut ini. Karena ya besarnya sama kan, tingginya sama. Akhirnya kita bisa memisalkan bahwa depan sudut ini itu adalah AY. Karena besarnya sama. Untuk mencari AY kita pakai permisalan yang ada di depan sudut ini akhirnya. Ya, kembali lagi ke rumus tadi. Sin theta, sin 30 derajat adalah depan sudut atau AY yang akan kita cari dibagi sama miring sudut, yaitu 20 cm. Nah, sama seperti tadi, dipindah ruasin, dijadiin perkalian, AY itu adalah 90 derajat, sin 30 derajat dikali 20 cm. Nah, sin 30 derajat itu adalah setengah ya. Jadi besarnya AY atau besarnya proyeksi vektor A pada sumbu Y itu tuh adalah 10 cm. Nah, sebenarnya gitu aja untuk mencari komponen vektor. Ya, kembali lagi ke gimana cara menentukan yang mana cos, yang mana sin. Ya, pakai ilmu trigonometri pada akhirnya. Seperti cos adalah samping miring, sin juga depan miring. Sebenarnya dari situ sih datangnya. Jadi seperti itu contoh penerapan komponen-komponen vektor pada suatu perhitungan. Setelah kita mendengarkan penjelasan untuk menentukan komponen vektor dan menggunakan dalam perhitungan, kita akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai dua jenis perkalian vektor. Perkalian vektor memiliki dua jenis. Ada perkalian skalar dan perkalian vektor. Di perkalian skalar, kita bisa menyebut juga perkalian dot atau titik. Perkalian ini kenapa bisa kita sebutkan perkalian skalar? Karena hasilnya nanti akan berupa skalar. Dan sebaliknya perkalian vektor bisa juga dibilang perkalian cross atau silang, karena nanti hasilnya adalah berupa sebuah vektor. Kita lanjut ke perkalian skalar. Di sini kita dapat vektor A dan vektor B mengapit, dan sudutnya ini kita sebut aja sudutnya C. Ini adalah sebuah pembuktian vektor A dikali vektor B, di mana A proyeksi B sama dengan B proyeksi A. Jadi di perkalian skalar, di vektor A dikali vektor B sama aja dengan B vektor kali A vektor. Dan di sini juga kita akan memulai pembuktian. Jadi pembuktian ini adalah pembuktian di mana sebuah perkalian
skalar itu hanya memiliki besar tapi tidak memiliki arah. Dari uraian ini, AXI plus AYJ plus AZK dikali BXI plus BYZ plus BZK. AXI dikali BXI itu akan menghasilkan AX kali BX yang cosnya nanti 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi ini AX BX. Nah, sedangkan AXI dan BXJ nanti akan menghasilkan sudut 90, yaitu cos 90 sama dengan 0, jadi hasilnya 0. Dan AXI dan BZK nanti juga akan menghasilkan cos 90, yang mana hasilnya nanti 0. Dan seterusnya, setiap A ini dikali ini nanti 0, ini dikali ini jadi AXBZ, karena nanti ada cos 0 sama dengan cos 1, dan ini dikali ini jadi ada sudutnya 90 jadi 0 cos 90, dan ini kali ini nanti jadi 0, ini kali ini 0, ini 1, maka hasilnya jadi ini AX BX plus BY AZB DZ. Dan ini adalah contoh tadi bagaimana proyeksi A ke B sedangkan proyeksi B ke A itu gimana semua perkaliannya bisa mulai dari proyeksi vektor A, mulai dari proyeksi vektor B, itu semuanya bisa karena di perkalian skalar A kali B sama aja B kali A. Kita lanjut perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini seperti contoh yang pertama tadi. A cross B sama dengan AB sin sudut yang diambil dari dua vektor. Nah, untuk perkalian vektor itu B kali A sama dengan minus A kali B. Jadi itu tidak sama. Ini adalah pembuktian yang menyatakan bahwa ini hasilnya akan berupa vektor karena hasilnya adalah sebuah besaran dan arah, dan ada arah. Nah, seperti ini A kali I sama dengan A kali I. Di sini contohnya sama dengan 0. Nah, kalau A kali BJ itu nanti akan menghasilkan sudut 90, yang dimana sin 90 sama dengan 1. Kalau sesama I sama I itu menghasilkan sudutnya 0. Jadi sin 0 sama 0. Dan seterusnya J sama J 0, K sama K 0. Dan kalau I, dan ini dia hasilnya untuk semua perkaliannya. Kita lanjut. Kaidah tangan kanan. Fungsi kaidah tangan kanan itu seperti yang dijelaskan, tetapi ini lebih menunjukkan ke arah. Ini itu menunjukkan putaran 4 jari ini. Dan ke tangan kanan, jempol kanan itu menunjukkan arah. Sedang ini untuk proyek A proyeksi B, dan ini B proyeksi ke A. Seperti ini caranya. Dan visualisasi untuk tangannya nanti seperti ini. Lanjut ke contoh soal. Soal perkalian skalar, atau bisa disebut juga perkalian dot. Nah, di sini soalnya kita ditanya untuk sudutnya. Bila vektor A sama dengan 3I min 4J, vektor B-nya min 2I plus 3K, berapa sudutnya? Nah, ini dia penjelasannya. Pertama kita cari dulu A dot B itu berapa, seperti ini nanti cara pencariannya. Nanti akan ditemukan minus 6. Kita cari juga kedua adalah vektor A, baru cari juga vektor B. Vektor A-nya 5 dan vektor B-nya 3,61. Nanti untuk sudutnya kita cari dulu dari A dot B sama dengan AB cos yang disudut. Berarti caranya adalah cos sudutnya itu sama dengan turun cos minus 1 minus 6 per 5 kali 0 3,1 yang nanti menghasilkan 109 derajat, yaitu sama dengan 140 derajat.
Lanjut. Soal perkalian vektor. Ini adalah soal perkalian vektor. Jika A 3i min 4j dan B vektor sama dengan minus 2i plus 3k, berapa C sama dengan A kali B? Kita mencari C-nya itu dengan cara seperti ini. Nanti kita akan menghasilkan dapat minus 12i min 9j minus 8k. Setelah selesainya penyampaian materi vektor dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas Fislis 16, kami harap materi yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kalian dalam pemahaman materi vektor. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.